Baik, kita mulai aja ya, kakak-kakak, biar nanti kita nggak terlalu siang selesainya. Ayo, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelum saya lanjutkan, ini suara saya mantul nggak? Bagus. Bagus? Ah, Enggak. siap, siap. Merdu. Waduh, berarti nggak percuma beli ini khusus untuk diseminasi. Baik, kakak-kakak, seperti biasa, alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan tatap maya ke-7 ya. Tatap maya ke-7. Nanti sebentar lagi kita akan menyelesaikan modul 1 dan persiapan untuk PTM, tatap muka. Nanti di akhir akan saya sampaikan beberapa informasi terkait kegiatan tatap muka yang kemarin sudah workshop dilaksanakan di BBGP. Nanti saya informasikan di akhirnya ya. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Yang dipastikan sudah sarapan, kemudian kakak-kakak yang di rumah dipastikan sudah menyiapkan sarapan untuk anak dan suami-suaminya. Oke, kita lanjutkan. Ini seperti biasa, kakak-kakak kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian silahkan raise hand jika ada yang mau ditanyakan atau mau berpendapat. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar ya. Nah ini kebetulan nih saya pakai laptop yang agak bermasalah. Jadi kalau nanti di tengah-tengah ada hal yang tidak diinginkan, dan saya udah nunjuk satu jadi co-host ya, Kak Alisa jadi co-host ya. Ini kalau nanti laptop saya Semoga mati, aman. ya mudah-mudahan lancar. Tapi kalau mati nanti yang share screen Kalisa, nanti saya masuk dari HP Aku atau seneng dari mati ya. Kalau mati bubar semua coba. Dan Mbak Lisa jadi host. bahaya ya kalau mati. Oke, kita lanjutkan hari ini. Nah ini halo Bapak Ibu kakak-kakak semua. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah ini tujuan kita hari ini ya, mudah-mudahan dengan waktu yang ada mungkin terbatas ya kalau kita bahas secara mendalam, tapi setidaknya kakak-kakak kita semua mendapatkan gambaran dan mendapatkan eh, dari kakak-kakak yang lain terkait dengan pelaksanaan penerapan kurikulum di sekolah kakak-kakak. Kita lanjutkan. Nah, ini agenda kita sesi ini. Yang pertama, ini agendanya kita akan membahas tentang backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Ini mungkin kakak-kakak sudah membaca di LMS, banyak ya bacaannya ya. Ada yang 20 lembar, ada yang berapa lagi tuh, 13 lembar atau 17 lembar gitu. Bacaannya lumayan banyak.
Jadi meskipun kakak belum sempat membaca semua atau mungkin ada yang sudah membaca, diharapkan nanti kakak tetap membacanya, tetap mempelajarinya untuk nanti kita kuatkan di tatap muka ya, di tatap muka. Ya, karena kalau di aktivitas tatap maya ini kita terbatas ya, waktunya terbatas, interaksinya juga terbatas, jadi nggak bisa membahas sampai apa lebih rinci gitu ya, hanya sebatas gambaran pemahaman kita saja. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita masuk ke aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Kita lihat bawah. Nah, ini nih, kakak-kakak, teman-teman semua. Kira-kira menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Coba bisa dijawab di kolom chat. Silahkan. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira pemahaman tentang kurikulum PJOK ada di berapa nih? 6, enggak. 7, 6,5. 6,5. Kenapa Kak Yahya, kenapa 6,5? Coba bisa dijelaskan. Karena baru akan mempelajarinya hari ini. Enggak, ini pemahaman kurikulum sebelumnya. Kan kita kan ngajar pakai kurikulum tuh tentang PJOK. Nah, kira-kira dari pengalaman yang sudah dilaksanakan Kak Yahya terkait kurikulum PJOK, kemudian penerapannya dan lain-lain. Nah, kira-kira berapa tuh nilainya? Ya, 7 lah, 7. Oh, naik Seimbang sekarang. 7. Oke, 7. Kak Mardani 5. Kak Mardani kenapa 5 Kak Mardani? Halo, Kak Mardani. Oh, Kak Mardani lagi ke belakang mungkin ini. Kak, nah ini Kak Cherry nih. Kak Cherry kalau kurikulum di TK itu kan nyatu dengan kurikulum TK-nya atau ada khusus untuk yang PJOK-nya? Kalau TK tuh namanya bukan PJOK ya, lebih ke fisik motorik kasar seperti itu. Nah, jadi kalau di tingkat yang lebih tinggi itu namanya kan PJOK. Kalau kita ya itu fisik motorik kasar atau kegiatan outdoor. Itu yang istilahnya ya seperti olahraga itu, PJOK itu gitu. Saya di situ menulis angka yang tidak begitu tinggi karena saya lebih ke persiapan CP, ATP seperti itunya, berusaha memahami itunya, tapi kalau untuk eh, pemahaman mempraktekannya, karena nggak ada basic olahraga banget gitu, jadi mungkin di situ kekurangan saya gitu. Tapi saya berusaha menguasai dari CP-CP kurikulum Merdeka yang berbau-bau fisik motorik, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Cherry. Nah, ini pengetahuan baru Oke, ya. Ternyata kalau di TK itu bahasanya itu lebih ke gerak motorik kasar dan halus ya. Dan mungkin iya, ininya juga tidak ada spesifikasi apa cabang olahraga PJOK-nya, gitu ya, nggak ada ya. J, Sebatas nggak ada. keseluruhan deh. Terima kasih Kak Cherry. Iya, sama-sama. Nah, yang lain ini mana ini? Coba dituliskan di kolom chat pemahaman kakak-kakak, teman-teman semua tentang kurikulum PJOK selama ini. Kira-kira ada di rentang nilai berapa?
Kalau Kak Darsi, kira-kira tentang nilai berapa ini? 1 sampai 10? 7. Oke, 7. Kenapa 7, Kak Sudarsi? Kenapa 7? Ya karena aku udah kumer, jadinya kenapa saya mengasih nilai 7, sebetulnya kumer ini, eee, memberi kebebasan ke siswa untuk belajar mandiri. Tetapi bagi saya sebagai guru, saya 50-50 ya antara kumer dan kurikulum 13. Soalnya terlalu merdeka banget ya paling ya, sekarang ini. Ini ini unik nih. Ada kata-kata terlalu merdeka. Nah, ini harus dijelaskan dulu nih. Ini kalau menurut Kak Darsi terlalu merdekanya di sebelah mana, Kak Darsi? Mikir. Terlalu merdekanya, ya anak-anak itu, kita beri umpan saja terus mereka untuk berkembang sendiri kan. Nah, tapi kalau di kurikulum 13 kita masih ada penjelasan-penjelasan yang banyak. Kalau di Kumer ini kita hanya memberi umpan, jadi anak-anak bisa mengekspresikan sendiri. Jadi kadang kurang terarah, yang pinter bisa pinter banget, yang kurang kita harus, memandunya gitu loh. Jadi nggak bersama-sama, kurang bersama-sama, jadi harus ada pendampingan yang mandiri juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Kak Darsi. Nah, ini salah satu pandangan ya. Nah, nanti kita mudah-mudahan di akhir nanti bisa terjawab dari pandangan Kak Sudarsi ini. Teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain, ada yang ingin berpandangan juga? Terkait yang barusan nih Kak Darsi. Ada yang mau menanggapi nggak? Coba yang lain nih masih belum ada ngisi di kolom chat. Kak Punto. Kak Punto. Halo Kak, Yeah. Coba kalau Kak Punto nih, pemahaman tentang kurikulum PJOK dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa Kak Punto? mungkin baru sekitar 75 Kak. 7 ya? 7,5. Ya, Oke. Kira-kira kenapa Kak Punto menilai pemahamannya 7,5? ya mungkin belum banyak Kak, bimtek seperti ini, jadi masih sangat kurang. Cuma bermodal lihat di buku-buku itu. Yeah. Baik. Terima kasih Kak Punto. Nah, ini kalau kata Kak Punto, ini ternyata memang kegiatan yang seperti ini penting untuk menambah pemahaman kita terkait kurikulum ya. Meskipun ya teman-teman tahu, kita semua sudah tahu kurikulum berubah terus ya. Meskipun sebenarnya pada dasarnya sih sama-sama saja, tetap kembali kepada kita sebagai pendidik, sebagai guru, bagaimana cara kita menerapkan di lapangan, gitu ya. Jadi yang paling penting itu. Nah, tapi mudah-mudahan nih teman-teman, kakak-kakak semua dengan mengikuti PKG PJOK ini menambah pemahaman, kemudian kita bisa tahu nih, oh kita di lapangannya harus seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak ini yang sudah mewakili. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita lanjutkan. Tapi sebelumnya ini ada yang sampai 9, kira-kira yang menilai dirinya sampai 9.
Ya, biasa. Kalau orang Indonesia itu biasa, sempurnaan hanya milik Tuhan. Kayak biasa seperti itu. Merendah ya. Kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya, untuk apa? Memanaskan pikiran kita nih. Pertanyaan kedua, kira-kira menurut kakak-kakak, menurut teman-teman, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, monggo bisa dicantumkan di kolom chat atau mau raise hand langsung menjawab boleh. Oke, Kak Wahyu, monggo Kak Wahyu. Langsung jawab nih Kak Wahyu. Kalau tujuan dari adanya pelajaran Pasti adalah menjaga kebugaran. baik itu jasmani dan rohaninya, karena ada moto yang dari Yunani itu, di dalam tubuh yang sehat kuat ataupun sebaliknya. Dan anak-anak juga bisa kegiatan atau dengan mereka mengeksplor kelas. Ya, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Nah, ini Kak Wahyu apa menjaga kesehatan ya, menjaga kebugaran. Kemudian kita lihat juga ini yang di kolom chat ada Kak Lisa, agar siswa selalu sehat dan bugar. Kak Mardani memberikan pengalaman gerak kepada siswa atau peserta didik ya. Ini Kak Sudarsi mendorong pertumbuhan fisik. Oke, monggo teman-teman yang lain bisa berpartisipasi. Kak Cherry menjaga kesehatan dan sarana eksplor motorik kasar sehingga saat pembelajaran di kelas agak berkurang aktivitas fisiknya. Oke, jadi ini kalau Kak Cherry berarti lebih ke menyerap energi anak-anaknya dulu ya. Kalau anak-anak TK kan energinya luar biasa tuh. Diserap dulu melalui aktivitas motorik kasar supaya ketika nanti pengondisian di kelasnya bisa lebih kondusif. Nah, ini bisa jadi salah satu cara. Ini biasanya kalau di sekolah SD juga kalau ada yang inklusi, nah itu anak yang kelebihan tenaga biasanya sama seperti itu. Kadang bahkan bukan hanya pas di sekolah, kadang pas orang tua dari rumah juga dari pagi itu anak udah di aktivitas tinggi sehingga ketika datang ke sekolah udah terkontrol tenaganya. Ada juga yang seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Cherry. Oke, siapa lagi yang belum ini? Ini yang ini siapa ya? Oh, ini nih. Nah, ini saya pengen tahu. Coba Kak Subasa Ojora. Jadi Kak Subasa Ojora siapa ya? Kita lihat. Monggo dijelaskan. Menjaga kebugaran, mengembangkan kemampuan fisik dan keterampilan. Kak Subasa Ojora bisa menampakkan diri dulu. Ya, ini emailnya ini yang ganti nih. Soalnya HP-nya ganti-ganti. Saya. Berarti ini Kak siapa ini? Kak Rahmadi ya ini Kak. Oh, Kak Rahmadi. Oh, yes, siap Kak Rahmadi. Saya kaget tak kira Subasa Ojora sekarang jadi ini. Email lama ini. Yes, siap. Ya, ini Kak Rahmadi menjaga kebugaran, mengembangkan kemampuan fisik dan keterampilan. Oke. Baik, terima kasih Kakak. Ini dari pandangannya ya. Pandangan kakak masing-masing. Cuman di sini kita kasih penguatan. Nah, ini Kak Yahya baru masuk. Kita coba dilihat. Kak Yahya memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk mendapat pengalaman gerak dan pemahaman tentang kesehatan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, terima kasih Kak Yahya, ini dilengkapi ya.
Baik, teman-teman, kakak-kakak semua, untuk menguatkan saja, kita balik lagi flashback ke pertemuan awal tentang paradigma PJOK, ya, bahwasannya sekarang kita tadi ada beberapa kakak-kakak teman-teman yang memberikan pandangan bahwa tetap pembelajaran PJOK itu salah satunya bertujuan untuk membuat anak bugar, ya, atau menjaga kebugaran anak-anak. Nah, ini kalau kita dilihat dari kenyataan di lapangan, ya, yang pertama dengan berbagai kondisi, waktu yang singkat, pertemuan bahkan seminggu satu kali, ya, dan lain-lain. Kemarin kita sudah bahas bahwa ternyata pembelajaran PJOK itu tidak signifikan untuk meningkatkan kebugaran, gitu ya. Untuk meningkatkan kebugaran itu tidak signifikan kalau dalam konteks pembelajaran PJOK. Mungkin kalau dalam konteks aktivitas olahraga yang lain di luar pembelajaran PJOK mungkin bisa, tapi coba kita fokuskan paradigma kita dalam konteks pembelajarannya. Jadi pembelajaran PJOK seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan kebugaran. Terbukti kemarin kalau kakak-kakak bisa lihat data dinas pemuda dan olahraga DIY provinsi DIY itu melakukan sampel di SMA laki-laki dan perempuan. Saya kebetulan datanya nggak bawa. Jadi kemarin itu dari hasil penelitian dicek ya di tes itu perbandingannya 1:10 laki-laki yang bugar itu hanya 1 di tingkat SMA. Sementara perempuan semua di bawah tingkat kebugaran. Nah, ini mengindikasikan berarti pembelajaran PJOK itu tidak begitu signifikan untuk meningkatkan kebugaran. Kecuali itu pun yang bugar itu, yang nilainya dapat nilai bugar, mereka itu beraktivitas di luar. Ada yang ikut ekskul, ada yang basicnya atlet, ya, ada yang pokoknya terlatih di luar. Mereka lah yang mendapatkan nilai kebugaran. Nah, maka dari itu kita sebagai guru olahraga, guru PJOK, berpandangannya jangan berfokus kepada kebugaran, karena jika kita berfokus kepada peningkatan kebugaran peserta didik, maka fokus pembelajaran kita akan fokus melakukan teknik melaksanakan, ya, kemudian teknik peningkatan massa otot, teknik peningkatan kardio, ya, yang mungkin ini mau tidak mau tanpa kita sadari kakak-kakak, kita terbawa dengan sistem perkuliahan kita di universitas. 70% selama kita kuliah, mungkin nggak tahu di tempat kakak yang saya rasakan ya, 70% itu membahas tentang biomekanik tubuh, ya, atau fisiologi tubuh. Maka kebiasaan itulah yang terbawa kepada kita saat mengajar. Nah, salah satu tujuan diseminasi PKG PJOK ini adalah supaya salah satunya adalah kita bisa membedakan mana pendidikan jasmani, mana olahraga. Nah, itu ya. Tapi tidak ada yang salah dari pandangan kita semua, semuanya benar. Cuman supaya kita tidak terjebak saja dalam paradigma yang kita bawa, ya. Ya, terima kasih kakak-kakak. Ya, selanjutnya kita lanjutkan dulu apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK. Nah, ini kita lihat kakak-kakak. Menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani dan olahraga, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Nah, kita lihat di sini. 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, di poin 1 ini kita bisa lihat kakak-kakak. Ternyata salah satu tujuan akhir dari pendidikan PJOK di sekolah itu adalah bagaimana kita bisa memberikan pengalaman gerak, konsep gerak kepada peserta didik sehingga konsep, keterampilan, dan konsep gerak itu mereka bisa laksanakan di berbagai aktivitas jasmani. Mau itu di luar sekolah, mau ketika mereka bermain, mau ternyata ketika mereka belajar sepeda dengan orang tuanya dan lain-lain. Nah, diharapkan konsep dan keterampilan fondasi gerak dasar anak itu mereka dapatkan salah satunya dari pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua,
membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, ini kembali ke paradigma PJOK yang pertemuan pertama kita bahas ya. Bagaimana pembelajaran PJOK ini bisa menumbuhkan kesadaran diri peserta didik, menumbuhkan kesadaran diri anak-anak untuk mau hidup sehat. Mau hidup sehat, peduli terhadap dirinya, peduli terhadap lingkungan gitu ya. Nah, poin-poin ini yang harus kita selipkan dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Nah, ini bagaimana tadi ya, tadi Kak Yahya bilang secara afektif, secara kognitif, ya. Nah, ini sosial emosionalnya yang kemarin kita sudah pelajari juga, ya. Sosial emosional diharapkan muncul ketika pembelajaran PJOK dan bisa tertanam dalam diri anak-anak. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini tentunya jangka panjang ya. Olahraga ini, pendidikan jasmani jangka panjang. Jadi diharapkan seperti sekarang misalkan, sebenarnya sih kalau kita mau nyindir diri sendiri ya, kita guru penjas. Tapi kalau kita nggak ada kesadaran diri untuk hidup sehat, minimal contoh misalnya kebutuhan saya jogging 1 hari gitu ya, kita udah stop sama sekali, sebenarnya kita udah gagal juga sih memahami konsep jasmani, tapi untuk diri kita nggak timbul kesadaran diri untuk kesehatan juga ya. Nah, ini sebenarnya jadi PR juga untuk kita, kakak-kakak. Mudah-mudahan kita sebagai orang olahraga menyadari bahwa pentingnya kesehatan untuk diri kita. Kesehatan untuk keluarga lah. Apalagi yang udah punya anak ya. Sehat itu ya udah, yang penting kita sehat demi keluarga lah. Jangan sampai kita tua nyusahin anak-anak kita karena sakit ya. Misalkan. Nah, itu mudah-mudahan kita semuanya sehat. Nah, ini kakak-kakak, ini menurut capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka ya. Jadi ada 4 poin ini yang penting kita harus tanamkan dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya sekarang kita berdiskusi lagi. Nih, mari berdiskusi. Roji, monggo kakak-kakak bebas bersuara, bebas berpendapat ya. Nggak ada pendapat yang salah, nggak ada pernyataan yang salah. Yang penting kita explore aja. Apa yang kakak-kakak pahami, apa yang kakak-kakak tahu, silahkan ungkapkan, karena siapa tahu itu bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita diskusikan yang pertama nih. Terlepas dari kurikulum apapun nih, kakak-kakak, kita tidak berbicara kurikulum Merdeka, kurikulum 13 atau apapun ya. Kira-kira apakah selama ini kakak-kakak memahami dengan baik gak tujuan mata pelajaran PJOK ya khususnya, dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, seperti tadi nih, ada yang punya tahu tujuannya tuh untuk sehat, gitu ya. Berarti secara tidak langsung acuan gaya mengajar kakak-kakak pasti menekankan ke sana, ke arah kesehatan misalkan ya. Atau tadi saya bilang, ketika kita punya paradigma kebugaran, secara tidak langsung yang menjadi acuan gaya kakak-kakak mengajar adalah lebih ke menekankan pada teknik, peningkatan massa otot, peningkatan kardio, pasti lebih menekankan ke sana. Secara tidak langsung ya. Nah, sekarang coba kira-kira kakak-kakak nih, boleh berbagi kan tadi pemahamannya sudah. Nah, sekarang menjadikannya sebagai acuannya lapangan seperti apa? Silakan. Mau siapa nih? Ada yang resen? Kak Wahyu? Oke, Kak Wahyu silakan. Dari pengalaman pribadi ya Kak, sebenarnya kalau yang berkaitan untuk tujuan itu, kalau saya pribadi hampir sesuai dengan kurikulum yang pernah saya alami sebenarnya. Hanya saja berhubung kami atau saya punya atasan, biasanya itu setiap atasan juga melihat ya pada saat kita mempraktekkannya. Kemudian
atasan biasanya punya stylenya masing-masing. Ini kamu tujuannya apa nih? Maksudnya ngasih anak seperti ini. Saya pernah punya pengalaman bahwa eh, pengalamannya unik. Pemimpin saya atau atasan saya pada saat itu lebih ke meminta kami sebagai guru PJOK untuk anak-anak nggak cuma sekedar belajar, akan tetapi lebih ke memiliki prestasi sebenarnya, Kak. Memiliki prestasi sebenarnya, menekankan lebih prestasi. Gimana caranya? Itu menjadi tantangan sih buat saya untuk tahun-tahun yang lalu ya, bukan bukan yang sekarang gitu. Akan tetapi saat itu kami berdiskusi bahwa bukankah tujuan dari pembelajaran PJOK ini seperti ini ya Pak? Iya saya tahu, tapi yang namanya pimpinan kan kami juga harus samina wa atokna nggih. Seperti maunya apa ya kita hanya bisa nggih sendika dawuh seperti itu. Tapi ya alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun walaupun sebenarnya berat buat buat kami pribadi sebagai guru PJOK karena itu agak terlalu jauh dari tujuan mata pelajaran PJOK yang selama ini kami pahami, tapi ya masalah. Tapi alhamdulillah semakin ke sini pemimpinnya berganti punya style yang ternyata pada umumnya sekarang seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Nah, ini nih Kak Wahyu. Ada dilemanya juga berarti ya Kak Wahyu ya. Kak Wahyu ini udah tahu konsep penjasnya, tapi di lapangannya ada tuntutan nih. Tuntutan dari atasan bahwa pembelajaran PJOK harus membawa prestasi. Jadi yang tadinya pendidikan jasmani jadi olahraga prestasi. Nah, itu ya. Nah, memang kalau dari segi tempat mungkin memang bukan tempatnya ya. Kecuali kalau misalkan didorong ke ranah ekskul. Ya, sudah jelas loh, ranah ekskul kan ranahnya memang diharapkan tumbuh prestasi dari sana gitu ya. Nah, tapi kalaupun hal itu tetap terpaksa harus dilaksanakan mengarah ke prestasi, tapi minimal Kak Wahyu tidak menghilangkan esensi pendidikan jasmaninya, gitu ya. Nah, makanya kita di sini bukan berbicara masalah benar atau salah, tapi bagaimana kita mampu menerapkan konsep pendidikan jasmani dalam pembelajaran kita. Kalaupun toh terpaksa nih harus karena didorong atasan harus prestasi, monggo. Atau ini terpaksa saya pembelajarannya sistemnya sistem kepelatihan gitu ya, silahkan, tapi tetap esensi pendidikan jasmaninya jangan ditinggalkan gitu deh. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Ini pengalamannya. Kakak yang lain monggo, ada yang mau berbagi pengalaman tentang memahami tujuan PJOK kemudian menjadikannya sebagai acuan. Atau ini nih Kak Yahya nih, tadi Kak Yahya paling ini nih beda nih tujuannya agak lengkap tadi. Coba Kak Yahya bisa dijelaskan Kak Yahya? Kak Yahya, mana suaranya? Ya, gimana? Nih, kan Kak Yahya tadi sudah memahami tujuan PJOK ya di sekolah. Nah, kemudian dari tujuan itu otomatis dijadikan acuan Kak Yahya dalam proses pembelajaran. Nah, Ya. penerapannya atau gambarannya seperti apa Kak Yahya? Monggo. Yang pertama mungkin kalau menurut saya ketika pembelajaran PJOK itu peserta didik yang pertama dia kalau saya ketika pembelajaran dia melakukan gerak itu dengan kesadaran dan penuh apa ini istilahnya senang lah Pak. Karena kalau peserta didik udah senang, udah melakukan pembelajaran dengan istilahnya happy kayak gitu, itu akan terbawa sampai dia dewasa nanti atau Kak, sampai akhir hayatnya lah tadi gitu. Jadi, kalau di saya pembelajaran PJK itu lebih menekankan pada pengalaman gerak anak sama pemahaman tentang kesehatan tadi. Dan tentunya kalau untuk mencapai dan mengimbangi dengan ketiga aspek tadi, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan nantinya di akhir mungkin bisa ditambahi dengan evaluasi sebagai hasil dari
laporan kepada atasan di sekolah. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Yahya. Nah, ini kalau Kak Yahya lebih ke pengalaman gerak. Berarti Kak Yahya ini banyak modifikasi ya? Ya, seperti itu, lebih kadang banyak dimodifikasi pembelajaran karena juga, apa, ya seperti biasalah kendala guru PJK di sekolah, sarana dan prasarananya kurang mendukung gitu. Terima kasih, curhat sedikit. Klasik ya Pak ya. Benar, Pak, benar. Ya benar, itu masalah klasik. Kadang saya juga suka bawa alat sendiri karena terbatas ya. Nah itulah permasalahan di sekolah kita yang ternyata itu pun jadi salah satu bahan eh, diskusi bahwa kurikulum merdeka khususnya di PJOK ini agak sulit juga karena dengan sarpras dan media yang terbatas, sehingga meskipun ada konteks modifikasi tapi tetap menyulitkan sebagian teman-teman kita guru-guru PJOK untuk melaksanakannya di lapangan. Nah, tapi itu biarlah jadi isu saja ya. Nanti kita di lapangan tetap menerapkan sesuai dengan prinsip dan keyakinan kita tentang pemahaman kita tentang pendidikan jasmani. Oke, terima kasih kakak-kakak, teman-teman semua. Ini sudah diwakili ada Kak Wahyu dan Kak Yahya. Saya kira teman-teman juga di sekolah hampir mendekati mungkin ya. Ada yang dilematis seperti Kak Wahyu. Ada juga yang lebih banyak modifikasi untuk memberikan pengalaman gerak seperti Kak Yahya. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Nah, sekarang kita berbicara dalam konteks kurikulum merdeka. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai dalam artian tujuan dari pemahaman kurikulum ya? Kalau kita sedang konteks kurikulum merdeka, seperti yang kita tahu bahwa kurikulum merdeka ini salah satu ciri khasnya itu adalah memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada peserta didik untuk ikut terlibat aktif, ya, untuk ikut terlibat aktif. Nah, kalau kita balik lagi ke tujuan pendidikan jasmani, kira-kira dengan kurikulum merdeka ini bisa sangat efektif atau justru bisa jadi blunder misalkan ya, atau penurunan kualitas kesehatan kah anak-anak atau penurunan kualitas motorik peserta didik misalkan. Monggo kakak ada yang mau memberikan pandangannya? Oh, Kak Wahyu. Monggo Kak Wahyu. Maaf. Bisa iya bisa enggak Kak? Bisa iya bisa enggak? Karena kalau saya perhatikan khususnya di tempat saya, di SMP saya, bukan maksud hati menjelekkan ya, tapi dari pengalaman saya, kalau berkaitan dengan konteks kurikulum dengan tujuan bisa dicapai atau tidaknya, dan ini tidak menjadikan apa yang saya sampaikan tidak bersyukur ataupun benar ataupun salah ya Kak. Tapi lebih ke kurikulum merdeka ini tuh bagus sekali sebenarnya dengan tujuan. Kalau sekali lagi, kalau apabila siswa-siswinya juga kurius, penasaran, dan mereka tertarik dengan apa yang akan kita berikan. Tapi kalau memang dasarnya adik-adik atau anak-anak kita itu dari awal ya interest, tidak penasaran, kemudian tidak ini, menurut saya tujuannya ya hanya putus di tengah jalan. Seperti itu. Kalau berkaitan dengan guru-gurunya, menurut saya sumber daya manusia gurunya, saya yakin kita semua bisa memahami dan bisa melaksanakan hal tersebut. Hanya saja kendalanya adalah hampir kalau persentase kotornya adalah di siswa kalau di tempat saya. Jadi kadang bisa sampai di tujuannya, kadang tidak, lebih sering tidaknya. Karena mungkin adalah letak geografis ya Kak. Karena Prambanan itu perbatasan di tempat saya adalah perbatasan antara Jawa Tengah dan DIY. Jadi pola pikirnya, kemudian
walaupun tidak semuanya, biasanya mayoritas. Gitu Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Nah, ini jawaban dari Kak Wahyu. Bisa iya, bisa enggak gitu ya. Kadang, tapi ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Geografis, pola pikir peserta didik, kemudian tentunya dari hal yang lain ya, dari sosial. Iya, sosial budaya politik itu sangat pengaruh di sini. Sangat. Oke. Nah, itu kita dapat gambaran nih. Ini salah satu kenapa kita harus mampu memetakan aset. Ya, kemarin kita belajar pemetaan aset. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk mengetahui kira-kira dengan berbagai macam perbedaan dari peserta didik, dari mulai lingkungannya, sosial, dan lain-lain, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang nyaman, sebuah pembelajaran yang tadi, kata Kak Wahyu, ada anak yang interestnya tinggi, ada yang ada kemauan untuk tahu, dan lain-lain. Nah, sebenarnya karena kita sebagai seorang guru ya, menjadi PR kita bagaimana kita mampu menciptakan sebuah pembelajaran, gaya mengajar kah, metodenya, atau apapun yang mampu menarik mereka penasaran gitu. Ini apa ya? Sehingga mereka menuntut untuk oh yaudah yuk kita ikut, mau ikut gitu ya. Nah ini jadi PR untuk kita semua tentunya. Tentunya kakak-kakak yang lain juga pasti mengalami hal tersebut di beda tempat, beda kasus ya, beda cara penanganan. Tapi pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain mudah-mudahan bisa jadi sarana pilihan dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Kalau dari Kak Cherry, pengen tahu di TK nih, dalam konteks kurikulum merdeka, kira-kira tujuan dari motorik kasar dan motorik halus itu sangat membantu nggak konsepnya kurikulum merdeka ini? Enggak. Ya. Kalau di TK itu kita kan ada seperti tadi ada mempersiapkan tujuannya apa gitu ya dari kurikulum merdeka itu. Tapi kalau untuk prakteknya itu tergantung kreativitas guru dalam menyiapkan kegiatan, apakah nanti akan tercapai tujuan itu. Nah, itu kita ditantang untuk menyiapkan sekreatif mungkin, menyiapkan media yang kira-kira tujuan itu dapat tercapai. Nah, penyiapan media itu juga akan mengundang daya tarik anak, gitu. Anak begitu kita lagi nyiapin, misalnya medianya menarik, tentu akan tertarik juga, penasaran, ini untuk apa untuk apa. Nah, setelah kami jelaskan kegiatannya nanti seperti ini, belum dijelaskan pun istilahnya sudah pegang-pegang, nyoba, nah penasaran gitu ya kalau anak TK. Nah, begitu sudah dijelaskan, antusias, bagaimana kemampuan anak itu? Apa bisa, apa enggak? Misalnya yang, lari zigzag, loncat, ternyata harusnya loncat malah cuma satu kaki seperti itu. Nah, itu kan, apakah tujuannya tercapai apa enggak, itu tergantung juga dari antusias anak-anak melihat media itu, seperti itu. Kalau di TK ya. Jadi, untuk olahraga di TK itu boleh saya katakan berbasis alat yang disiapkan gitu, karena kalau alatnya nggak menarik, cuma lari-lari biasa gitu, nggak menarik, anak-anak nggak suka. Jadi memang kami sebagai guru-guru dituntut untuk menyediakan media yang menarik, hal tujuan sama, kegiatannya harus berbeda, medianya juga harus berbeda. Misalnya kalau untuk loncat bisa saja dengan hula hoop, kami taruh berurutan seperti itu, atau ada, eee, kayak apa sih, di untuk pembatas-pembatas itu juga bisa. Nah, itu kegiatannya sama, media berbeda itu. Jadi guru-guru memang dituntut untuk seperti itu. Nah, dia bisa mengetahui apakah tercapai atau tidak anak-anak, dengan tujuan-tujuan itu, seperti itu. Tapi kalau saya kan ini juga ya, sambil ekstra juga, panahan di SD. Beda lagi dengan mengajar panahan tingkat-tingkat SD, seperti itu. Itu tujuan bisa tercapai dari keinginan anak. Jadi anak itu kan, memang
media olahraga panahan itu nggak sembarang waktu, sembarang tempat bisa ya. Keterbatasan alat, keterbatasan arena, seperti itu ya. Nah, tapi begitu anak-anak masuk di situ, dia merasa saya harus memanfaatkan, kesempatan ini. Kalau besok-besok mungkin tempat ada, tapi sarana nggak ada, seperti itu. Nah, itu tujuan juga nggak bisa tercapai di situ, gitu. Itu perbandingan 2 kegiatan saya yang saya lakukan kepada anak-anak yang berbeda usia, seperti itu. Mungkin gitu aja, Kak, dari saya. Kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Cherry. Nah, ini jadi pembelajaran juga untuk kita ya. Meskipun Kak Cherry di TK, kita SMP, yang lain ada apa SD, Kak Wahyu SMP ya, Kak Wahyu ya. SMP gitu. Tentunya dinamikanya sangat berbeda, kebutuhan peserta didik juga berbeda. Kadang SMP itu lebih nggak mau tuh dikasih bola plastik SMP. Maunya yang sebenarnya aja Pak, gitu kan. Oh, udah nggak mau modifikasi, Kak. Harus bener-bener kayak real kompetisi pertandingan kayak gitu. Nah, benar. Nah, ini konteks ini tentunya membuat perbedaan ya. Kalau SD juga kadang pasti kan ada yang suka modifikasi, ada yang enggak. Maka kemarin kita belajar pembelajaran diferensiasi, bagaimana kita bisa diferensiasi kontennya, prosesnya gitu ya. Kemudian di akhir gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu cara kita ditakutkannya. Nah, kalau kita asesmen kan, oh anak ini tuh antusias, dia tolak peluru antusias, tapi pengennya pakai tolak peluru yang beneran, usia SD misalkan kelas 1. Tapi kalau kita kasih plastik, mereka nggak mau. Nah, ini ada juga yang lebih suka pakai plastik, karena mereka merasa bangga karena lemparannya lebih jauh misalkan. Nah, ini kan jadi kita harus, oh berarti saya di konten harus tak siapin nih, gitu ya, ada modifikasinya, pakai yang sebenarnya juga, gitu ya. Nah, ini tentunya untuk memfasilitasi, kembali lagi ke tujuan pendidikan jasmani, memfasilitasi peserta didik, gitu ya, inklusif, semuanya ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Baik. Nah, ini terima kasih Kak Wahyu, Kak Cherry yang sudah memberikan gambaran, mewakili dari pertanyaan yang kurikulum merdeka ya. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman. Nah, ini memahami tujuan umum penting ya. Jadi memahami tujuan umum itu sangat penting sebagai acuan untuk memahami muara akhirnya, akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah menurunkannya ke dalam CP yang kita sudah sama-sama tahu ya, CPN pembelajaran, dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke tujuan pembelajarannya. Nah, ini memang salah satu cara dari kurikulum merdeka ini untuk memberikan kebebasan kepada kakak-kakak di sekolah menyesuaikan dengan situasi yang ada di sekolah masing-masing. Ya. Meskipun sebenarnya ya dilema juga sih. Kadang mohon maaf, kadang CP dan TP-nya menggambarkan pendidikan jasmani, tapi buku yang kita pakai itu menggambarkan kepelatihan misalkan, atau menggambarkan olahraga prestasi. Ketika pendidikan jasmani menekankan kepada pengalaman gerak, tapi acuan buku yang kita pakai menekankan kepada teknik yang harus anak-anak kuasai. Nah, ini sebenarnya nggak apple to apple ya, nggak apple to apple. Maka dari itu kita sebagai guru olahraga harus benar-benar pinter-pinter melihat kondisi di sekolah kita, pemetaan aset yang baik, kemudian penilaian untuk peserta didik juga yang otentik, bukan subjektif ya. Kalau subjektif lebih larinya penilaian teknik lagi ya nggak adil, tidak ada keadilan untuk peserta didik. Mereka yang aktif nilainya akan lebih tinggi daripada yang bukan gitu ya. Jika kita menilainya misalkan, wah penilaian bola basket, siapa yang paling banyak ngedribble lebih banyak dalam waktu 1 menit nilainya tinggi. Nah, itu nggak adil. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak di sini sudah meninggalkan penilaian-penilaian seperti itu. Nanti kita akan fokus. Sebenarnya penilaian apa sih yang harus dipakai di pendidikan jasmani gitu ya. Nah, nanti kita akan singgung di pembahasan kita, pertemuan kita kali ini. Dan penyusunan
modul pembelajaran menggunakan backward design yang tadi yang di awal ya. Kita kalau konsep ini kakak-kakak pasti sudah mengetahui ya, dari capaian pembelajaran kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Termasuk ini kakak-kakak, kalau yang membedakan itu, kalau saya nggak keliru ya, kalau yang dulu KIKD itu zaman kurikulum apa tuh, masih ditekankan misalkan peserta didik melakukan pembelajaran bola besar, sepak bola, passing dengan menggunakan kaki bagian dalam, ya. Ada gitunya ya kalau nggak salah. Jadi ditekankan kaki bagian dalam. Kalau sekarang kan peserta didik dapat melakukan dan memahami pembelajaran bola besar melalui aktivitas permainan dan atau modifikasi gitu ya. Nah, itu tuh memberikan kebebasan kepada kita, silakan. Pembelajarannya lompat jauh, atletik, monggo. Tidak harus tekniknya, tapi bisa dengan modifikasinya. Lompat jauhnya misalkan pakai apa sih, sondah ya? Yang lompat-lompat gitu tuh apa sih namanya? Sondah ya? Sondah gitu kan. Nah, itu kan bukan masalah lompat jauhnya, tapi memberikan gambaran pengalaman gerak nih, melompat, penguatan kaki dulu. Jadi dimulai dari pola gerak dasar, pola gerak dominannya. Ini yang dominan apa nih? Oh, kaki. Kita bikin proses pembelajaran dengan permainan, tapi mengkhususkan di kaki gitu ya. Nah, secara tidak langsung itu mendorong anak-anak, memberikan pengalaman gerak, memberikan pengalaman secara motoriknya, sehingga ketika melaksanakan aktivitas lompat jauh yang sebenarnya, motorik mereka sudah terbiasa dengan gerakan seperti itu. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya lah. Ya. Selanjutnya kita lanjut lagi nih. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Nah, ini nih. Coba Kak, siapa yang belum? Kak Mardani, ada? Ada Kak? Kak Mardani, kalau menurut Kak Mardani nih, memastikan pengajaran kita tuh benar-benar menyasar pada tujuan yang akan kami lakukan apa saja? Memastikan pengajaran yang dilakukan benar menyasar tujuan pembelajaran. Biasanya kalau saya itu melihat dari apa yang sudah kita rencanakan di ini ya, kayak CPATP itu ya, yang sering dilakukan itu lihat dari apa yang kita akan lakukan. Jadi dengan tujuan yang kita akan capai itu kita lakukan sesuai dengan yang ditujukan pembelajaran itu. Jadi apa ya, sebenarnya menyesuaikan dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, seringkali pengajaran langsung fokus ke materi ya. Ini ya keseringannya seperti itu. Jadi karena ini ya, jujur background saya juga bukan PJOK, jadi panduan saya adalah LKS sama buku-buku PJOK yang sudah ada. Jadi semua yang saya ajarkan itu melihat dari acuan LKS ataupun buku-buku PJOK yang ada. Itu Kak. Sudah Kak. Memastikan ya bahwa pembelajaran itu bisa mencapai tujuan. Sama Dani salah satu pegangannya dalam buku yang
dipegang ya buku ajar gurunya. Baik, terima kasih Kak Rabani. Kita lanjutkan dulu ya kakak-kakak. Ini sudah diwakili Kak Rabani. Nah, kemudian ini kakak-kakak, teman-teman semua, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap ya. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Kemudian yang ketiga baru merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ini kakak-kakak inti dari backward design itu. Jadi nanti kakak-kakak kan bakal bikin modul ajar tuh, kayak RPP ya, tapi menggunakan backward design. Kalau kakak-kakak kemarin-kemarin bikin RPP itu kan dari mulai capaian pembelajarannya, tujuan, kemudian media dan lain-lain. Penilaian di akhir kan, biasanya penilaian disimpan di akhir ya. Nah, kalau menggunakan backward design kakak-kakak, penilaian itu disimpan setelah capaian pembelajaran atau setelah tujuan. Jadi kita menentukan dulu tujuannya, ya. Kemudian apa yang mau dinilai. Jadi yang dibikin itu capaian pembelajarannya dulu, apa nih yang mau dicapai. Kemudian apa yang mau dinilai. Nah, setelah kakak-kakak menentukan apa yang mau dinilai, baru kakak-kakak menurunkan kembali ke pembelajarannya mau seperti apa, gitu ya. Sehingga backward design ini mendorong kita ketika menyusun proses pembelajaran itu lebih terarah kepada apa yang ingin kita nilai. Jadi secara psikologi pun sebenarnya berpengaruh ya. Kita menentukan dulu nih apa yang mau dinilai. Oke, saya hari ini harus mendapatkan detak jantung misalkan 130. Berarti aktivitas yang harus saya lakukan apa? Nah, gitu ya, seolah seperti itu. Jadi capaiannya dulu, tentukan dulu penilaiannya, apa yang mau dinilai. Kemudian baru merencanakan proses pembelajarannya seperti apa. Nah, dibalik. Jadi backward design itu dibalik. Biasanya kita penilaian paling akhir, terus tanda tangan aja kepala sekolah ya, atau tanda tangan kita. Nah, ini dibalik. Penilaiannya dinaikkan ke atas setelah capaian pembelajaran. Terus penilaian, baru strategi pembelajarannya seperti apa. Nah, ini konsep backward design. Kakak, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu nggak, kakak? Tidak ada, cukup paham sementara sampai sini. Ya, jadi intinya adalah sebelum kita melakukan pembelajaran, kita tetapkan dulu apa yang mau dinilai. Sehingga proses pembelajarannya kita mengacu kepada penilaiannya. Gitu ya. Nah, sehingga akan lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien dalam kita merancang proses pembelajaran. Oke, sampai sini kalau belum ada pertanyaan kita lanjut dulu ya. Nanti bisa kita diskusikan lagi nanti terkait backward design. Yang pasti tiga prinsip ini dipegang ya. Jadi kalau nanti kakak membuat modul ajar atau RPP, yang pastikan dulu capaian pembelajaran dulu, kemudian penilaiannya. Setelah penilaian baru aktivitas pembelajarannya. Jadi hanya 3 poin ini yang ada dalam backward design. Nah, ini pesan kuncinya nih. Nah, kakak. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi ya. Jadi dengan kita menetapkan dulu penilaiannya, otomatis ketika proses pembelajarannya akan mengarah kepada apa yang mau kita nilai, gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Nah, kita lihat kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi berikut di bawah ini? Ini yang pertama ya kakak. Ini di LMS juga ada. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, ini tidak tepat ya. Kemudian yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, ini juga bukan ya. Jadi bukan pengertian dari kurikulum. Kemudian, nah ini kurikulum yang ketiga,
Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini pernyataan yang betul ya. Yang ketiga, ini kurikulum berbasis standar. Kita lanjut lagi. Nah, ini komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Pertama ada struktur kurikulum, kedua ada capaian pembelajaran, ketiga ada pembelajaran dan asesmen, keempat penggunaan perangkat ajar, kelima kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini untuk lebih jelasnya dari pengertian yang 5 ini, kakak bisa, kalau kemarin udah buka modul, itu ada penjelasannya, nanti bisa dibaca lebih detail lagi ya, untuk lebih memahami kelima aspek ini. Kemudian komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, perorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, tentunya ini karena kita juga melihat situasi sekolah masing-masing, kurikulum ini dalam pelaksanaannya ataupun penyusunannya pasti berbeda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Ini hanya gambaran saja kakak-kakak, kita lanjutkan. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, tujuannya agar bermakna sesuai dengan konteks dan kebutuhan, kemudian kultur gerak di mana peserta didik tinggal, yang tadi Kak Wahyu bilang ya, ada letak geografis gitu ya, otomatis kemampuan gerak anak-anak daerah atas sama daerah bawah itu berbeda, atau daerah kota dengan pedesaan berbeda. Makanya kurikulum ini diberikan kepada satuan pendidikan masing-masing untuk dikembangkan. Kita lanjutkan lagi. Nah, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran? Oke. Monggo, ada yang Kak Lisa. Ya, Kak. Kalau saya biasanya cuman sudah ada seperti Kak Mardhani tadi ngikutin dari LKS kayak gitu, Kak. Terus kemudian materi yang disampaikan juga sama urutannya seperti itu. Cuman kita nanti masuk ke dalamnya itu kita modifikasi lagi dalam pembelajarannya. Seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Lisa. Nah, ini Kak Lisa, acuannya juga sudah ada dari buku panduan ya, tapi dikembangkan lagi. Yang butuh dikembangkan, yang udah sesuai, berarti pakai dari situ gitu ya. Oke, terima kasih Kak Lisa. Kakak yang lain ada pengalaman yang berbeda dalam pengembangan kurikulum mata PJOK? Kak Wahyu, monggo. Izin menambahkan Kak, dengan Mbak Lisa tadi, mungkin lebih disesuaikan dengan karakteristik anak-anak peserta didik kita. Kalau saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini Kak Wahyu, tambahannya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Betul ya, karena balik lagi ke tujuan pendidikan jasmani adalah memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Oke. Ini yang pertama terwakili, sekarang kita yang kedua. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu atau kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, coba ini saya mau suaranya siapa ya yang belum ya? Mana ini sudah. Kak Kunta. Kak Kunta. Ya, Kak. Oke, Kak Kunta, kira-kira pandangannya nih Kak Kunta terhadap pertanyaan ini seperti apa? Apa saja? Masih di mute? Mungkin untuk apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid
di kelas PJOK mungkin karena apa? PJOK kan yang disenangi anu Kak, apa yang disenangi anak-anak berarti anak-anak lebih suka melakukan pembelajaran itu biasanya yang PJOK Kak. Biasanya karena bebas di luar toh Kak biasanya Kak. Baik. Kalau dari sisi ini Kak Kunta, dari ranah misalkan, oh lebih ke afektifnya nih perlu sangat dikuatkan nih, atau lebih ke psikomotor atau kognitifnya. Nah, biasanya Kak Kunta memandang ketika ngasih pelajaran PJOK ke anak-anak tuh, ini nilai ini harus harus mereka dapatkan gitu. Kira-kira bagian yang mana Kak Kunta? Untuk kalau itu ya kognitif psikomotor harus semua dapat Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Kunta. Nih Kak Kunta, ranah kognitif penting ya, nilai yang harus dipelajari, kemudian nilai psikomotor sudah jelas gitu ya, harus dipelajari juga. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, terwakili oleh Kak Kunta ya. Jadi nilai-nilai ini, semua nilai tentunya penting ya untuk dipelajari murid di kelas gitu. Baik itu afektif, psikomotor, kemudian kognitif gitu ya. Tentunya semuanya harus kita selipkan dalam proses pembelajaran. Nah, ini jadi salah satu resep juga berbagi pengalaman baik bahwa kadang kita sebagai guru suka bingung dalam penerapan afektif dan penilaian afektif. Ini yang harus dinilai itu seperti apa gitu ya. Nah, salah satu cara untuk kita lebih mudah kakak menilai dalam afektif. Jadi ketika kita belajar pembelajaran, kita cukup tetapkan saja satu afektif yang kita tekankan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang kita susun. Misalkan, oke, materinya tentang sepak bola. Dalam sepak bola ini yang akan saya tekankan afektifnya adalah kerjasama misalkan, ya, kerjasama. Berarti gaya mengajarnya pakai kooperatif. Nah, ketika kita melaksanakan pembelajaran, kakak berarti fokus aja ke ranah kerjasamanya, gitu. Jadi biar nggak bingung, jadi nggak harus 5 afektif kita cantumkan, gitu ya. Disiplin, apalagi kerjasama, apalagi tanggung jawab dan lain-lain itu terlalu banyak. Karena nanti kita sulit dalam menetapkan penilaiannya. Jadi salah satu caranya cukup tetapkan dulu 1 atau 2 afektif supaya kita lebih mudah melihatnya. Nanti penilaiannya kita ada penilaian otentik. Nah, nanti penilaian otentik akan kita bahas di modul 2.6. Kalau nggak salah, 2.6. Tatap muka, pas tatap muka. Kalau nggak salah ya, nanti akan kita temukan. Nah, itu sedikit berbagi pengalaman saja kakak. Ya, kita lanjut pertanyaan ketiga nih. Bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, coba ada yang mau jawab? Yang belum itu, ini Kak Dedi tadi lagi ada acara. Kak Sigit. Kak Sigit ada suaranya? Oke, atau kakak-kakak yang lain, teman-teman yang lain, kira-kira untuk mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, tujuan pembelajaran maksudnya ya, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran dengan kurikulum yang sekarang, menggabungkannya itu seperti apa? Monggo ada yang mau memberikan gambaran?
Atau mau jawab di kolom chat silahkan. Biar lebih asik berpikirnya. Ada kakak? Oh, Kak Wahyu, monggo silahkan. Bisa jadi dengan pendekatan-pendekatan yang akan kita lakukan, Kak. Karena setiap sekolah, bahkan setiap kelas mempunyai karakteristiknya masing-masing. Jadi ada dengan pendekatan apa? Mungkin bisa dikasih rangsangan dulu di awal-awal seperti ya pada saat persepsinya seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Nah, ini Kak Wahyu untuk mengintegrasikannya salah satunya pakai pendekatan kayaknya ya. Pakai pendekatan supaya pas apa tadi? Assessment ya? Bukan, lebih ke karena setiap kelas atau sekolah itu kan punya karakteristiknya masing-masing. Jadi kita berikan rangsangan terlebih dahulu untuk yang di awal dengan pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa ataupun kelasnya masing-masing. Oke, ya, baik. Maaf Kak Wahyu, ini tadi agak putus-putus. Nah, Kak Wahyu ini lebih ke karena perbedaan semua lokasi sekolah gitu ya, memiliki perbedaan masing-masing, aset yang dimilikinya pun berbeda-beda, maka disesuaikan dengan satuan pendidikannya masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Kita lanjutkan dulu teman-teman. Nah, ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang tadi ya, yang di atas ya. Ini 6 faktornya nih untuk pengembangan. Yang pertama, ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, yang tadi dijelaskan, teman-teman kita diskusi dari tadi ya. Ada kebutuhan karakter peserta didik yang berbeda-beda tentunya. Konteks masyarakat, ini juga tadi kita sempat singgung juga. Bagaimana masyarakat di suatu lingkungan pun berbeda, otomatis itu akan mempengaruhi tingkah laku, pemahaman ya anak-anak didik kita. Kemudian waktu juga ini mempengaruhi untuk pengembangan program PJOK. Kemudian alokasi jam pelajaran. Nah, ini juga penting nih, alokasi jam pelajaran PJOK. Apalagi dan kita kan sudah jelas, kita hanya dikasih berapa JP? 3 kali 45 ya. 3 kali 45 kalau di 3 kali 35 kalau di SD ya. Kalau di SMP 3 kali 40. 3 kali 40. Nah, ini tentunya kita mengembangkan program PJOK ini harus menyesuaikan dengan alokasi waktu yang ada. Kemudian cakupan dan tahapan, dan yang keenam teknologi. Nah, ini yang paling penting, apalagi zaman sekarang nih, sebisa mungkin ini sebenarnya masih jadi tantangan bagi kita ya, meskipun bingung-bingung. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan teknologi dengan pembelajaran penjas di lapangan. Nah, ini yang kalau kita mau memaksimalkan misalkan sekian menit di kelas untuk lewat teknologi, sekian menit lagi di lapangan dan lain-lain. Mungkin ada yang bisa, tapi ada juga yang keteteran ya. Nah, ini monggo, ini jadi PR kita semua lah. Jadi mudah-mudahan setidaknya kita berani mencoba untuk mengkolaborasikan teknologi dalam hal mengembangkan program PJOK di lingkungan sekolah kita. Kemudian kita lanjutkan kakak-kakak. Aktivitas 3. Nah, ini nih. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan aktualisasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, kita lihat nih kakak-kakak, apakah kurikulum merdeka ini, karakternya ini sudah sesuai belum dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu ya. Nah, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Monggo kakak-kakak ada yang bisa
menyimpulkan? Kak Wahyu, monggo Kak Wahyu. Lebih ke kata kuncinya itu karakter siswa atau anak dan apa namanya mengacu ke atau berfokus ke kebutuhan siswa ataupun anak kan. Terima kasih. Oke, baik Kak Wahyu, terima kasih. Nah, kebutuhan karakter ya. Yang lain, kakak ada yang mau menambahkan? Kak Cherry, monggo Kak Cherry. Ya, kalau saya kata kuncinya lebih ke karakteristik anak. Jadi karakter anak TK seperti apa, anak SD seperti apa, anak SMP seperti apa. Nah, itu yang perlu kita dalami seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Cherry. Nah, ini hampir sama Kak Wahyu ya. Karakteristik anak. Oke, terima kasih. Yang lain, ada lagi yang mau berpendapat? Kira-kira apa ya kata kuncinya ini dalam hal pengembangan kurikulum? Cukup terwakili? Oke, kita lanjutkan ya, kita lihat. Nah, ini kakak. Tadi terjawab ya, yang satu ya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, betul yang tadi Kak Cherry, Kak Wahyu, fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Nah, ini tadi satu poin sudah terjawab berarti tadi ya. Sekarang ini yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ini cakupannya tentang kompetensi dan karakter. Kemudian, fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini karakteristik kurikulum merdeka, gitu ya. Yang tadi alhamdulillah berarti kita dapat nih intinya ya dari tadi pembicaraan tadi diwakili Kak Wahyu, Kak Cherry, dapat karakteristik ternyata ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, kita lihat kakak-kakak. Di sini Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Maksudnya dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini kakak-kakak harus jadi pegangan kita, ya. Jadi setiap anak itu sebenarnya sudah memiliki potensi, ya. Makanya kadang kalau mungkin Kak Cherry pengalaman di guru penggerak ya, kita bahasanya itu Kak Cherry bukan membuat ya, bukan membuat anak gitu, tapi menumbuh kembangkan. Bibitnya ini udah ada nih di anak-anak semua, tinggal kita mampu nggak memunculkannya. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Dalam proses pembelajaran gitu ya. Makanya kita disesuaikan dengan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, ini berarti ternyata karakteristik kurikulum merdeka dengan pandangan Ki Hajar Dewantara ini sejalan terkait karakteristik peserta didik ya. Oke. Kita lanjutkan kakak. Nah, ini sumbernya dari di halaman 10 tahun 2022 dari Dewantara.
tahun 1936. Oke. Jadi kakak-kakak saran saya kakak-kakak coba nyari banyak referensi tentang pola pikir Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Itu bakal sangat merubah sekali cara berpikir kita memandang pendidikan, tentang pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik. Monggo bisa dicari-cari ya. Kita lanjutkan kakak-kakak. Nah, ini tinggal mau menuju sesi akhir. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak diharapkan yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi 3 karakteristik kurikulum Merdeka kita sudah tampilkan, kita sudah bahas maksudnya seperti apa, kemudian keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang ini ya, ternyata sejalan karakteristik kurikulum Merdeka dengan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sudah sejalan, karena memang kurikulum ini diambil mengacu kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara juga ya, jadi pasti sejalan gitu. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami, mengembangkan kurikulum PJOK. Nah, tadi mudah-mudahan dengan meskipun mungkin kurang terlalu jelas atau belum begitu mendalam, tapi diharapkan kakak-kakak minimal ada gambaran tentang pengembangan kurikulum ini. Monggo disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikannya masing-masing ya. Dan saya berharap kakak-kakak di sekolah dalam perencanaan penyusunan kurikulum ini mampu terlibat aktif, sehingga kita juga bisa ikut andil memasukkan aspek pendidikan jasmani di dalam kurikulum sekolah kita gitu ya. Gitu. Diharapkannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Jadi intinya backward design itu kakak-kakak, yang pertama ada 3 aspek ya, ada 3 poin yang jadi hal utama dalam backward design. Nanti kakak-kakak dalam membuat modul ajar atau FPP atau apapun itu sebutannya, nanti tentukan dulu capaian pembelajaran ya. Misalkan capaian pembelajarannya itu di fase fase awal, fase akhir ini anak-anak bisanya apa gitu ya, kan ada di CP-nya udah ada itu. Kakak udah punya CP terbaru nggak untuk khususnya olahraga yang tahun 2024? Belum kok. Oh, belum. Oke. Nanti saya share ya. Nanti CP terbaru saya share. Karena biasanya tergantung sama MGMP-nya, Kak. Siap. Nanti insya Allah saya share di grup untuk CP. Tapi itu yang di saya itu masih gabungan semua ya. Jadi nanti di halaman berapa ribu gitu nanti saya coba cek lagi. Ada olahraga. Soalnya masih gabungan semua dari mulai TK kalau nggak salah sampai SMA, SMK. Semua mata pelajaran juga ada di dalamnya. Ini nanti harus dicek dulu halaman berapa. Jadi intinya backward design itu capaian pembelajaran. Kemudian setelah ada capaian pembelajarannya, kita tentukan dulu apa yang mau dinilai, gitu ya. Penilaiannya dulu. Setelah ada penilaiannya, baru kita susun rencana belajar atau strategi pembelajarannya, supaya kayak di rencana belajarnya itu strategi pembelajaran, misalkan menentukan metode mengajarnya apa, kontennya yang akan diajarkan apa, apakah pakai intertas atau intratas gitu ya, yang kemarin kita pelajari. Kemudian bagaimana aktivitasnya, tapi dalam artian usahakan aktivitasnya yang melibatkan semua peserta didik ya, inklusif gitu, melibatkan semuanya. Jadi hanya dibalik saja sebenarnya. Kalau kakak bertanya ada ininya nggak, ada strukturnya nggak gitu ya. Sebenarnya kalau saya bilang nggak ada sih. Jadi nggak ada struktur pakem
pakem, oh ini tabelnya seperti ini dan lain-lain, nggak ada sebenarnya. Hanya saja konteks pemikiran kita, konteks penyusunannya dipindah. Yang biasanya penilaian di akhir betul dibalik. Biasanya di akhir jadi setelah capaian pembelajaran. Karena memang yang saya rasakan ngaruh secara psikologis ya. Ngaruh secara psikologis betul. Kita anak-anak saya pengen anak-anak tuh bisa sportif ya kan. Berarti itu tuh yang saya akan nilai, anak-anak sportif. Berarti untuk mendorong anak-anak sportif, seperti apa ya aktivitasnya. Nah, jadi lebih ke psikologis seperti itu dalam penyusunan modul ajar nanti ya, kakak. Nah, itu untuk sesi kita hari ini. Wah, pas nih jam 9.00. Tadi kita mulainya telat 5 menit ya. Berarti kita sambil informasi tambahan terkait tatap muka. Nah, kakak sampai di akhir sesi ini, coba saya ingin ada 1 atau 2 orang yang mencoba merefleksi kira-kira hal menarik apa yang didapatkan kakak-kakak dari awal tadi sampai akhir ini. Yang menurut kakak ini nih kayaknya menarik, saya mau coba nih misalkan. Atau seperti apa, boleh? Tunggu, siapa? Ada yang mau mencoba merefleksi? Oke, Kak Wahyu lagi nih. Ngeborong nih Kak Wahyu nih. Tetap maya kita hari ini man of the match. Izin menyampaikan refleksi kepada pertemuan Maya hari ini, khususnya dari saya pribadi. Ternyata dari apa yang disampaikan atau dari prinsip dari Ki Hajar Dewantara sebenarnya udah kita pernah. Sebenarnya kita juga melakukan hal tersebut ya Kak. Hanya saja setelah kita membaca di materi ini, ternyata saya udah pernah nih. Ternyata itu yang saya lakukan gitu saja. Biasanya bisa jadi apapun yang sudah pernah kita lakukan pada saat menjadi pengajar ini juga di kurikulum Merdeka ini sebenarnya udah pernah kita lakukan juga. Jadi ternyata ada sesuatu yang baru, ternyata sama dengan Ki Hajar Dewantara dengan prinsipnya. Kemudian yang kemarin itu ada prinsip yang 2 desain itu, ternyata kita cuma namanya aja yang kita enggak ini. Dan ternyata kita sebagai pengajar ternyata juga sudah melakukan, hanya saja nggak tahu ternyata dulu pun orang-orang terdahulu sebenarnya sudah melaksanakan juga. Gitu. Terima kasih. Izin mau ke toilet. Monggo Kak Wahyu. Terima kasih refleksinya. Oke. Dari SMP nih, Kak Wahyu wakil SMP. SD, sekarang yang SD. Siapa yang mau mewakili? Coba merefleksi pertemuan kita hari ini. Ada yang mau? Oke. Siapa ya? Kak Rama sudah di sini, Kak Rama? Kak Rama tadi lagi ngetes tes kebugaran tadi di mana itu. Kak Dedi sudah masih acara Kak Dedi? Ada ya. Kak Lisa. Ya, Kak. Coba Kak Lisa merefleksi kegiatan kita hari ini. Mungkin dari pertemuan ini saya ingin menerapkan dari proses backward tadi, Kak. Jadi itu kan belum saya praktekkan dalam pembelajaran, jadi akan saya praktekkan nantinya. Yang pertama tadi mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian dan merencanakan pengalaman belajar.
Nah, mungkin itu yang saya akan lakukan nantinya, Kak. Begitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Lisa nih atas refleksinya dan rencana tindak lanjut ya, langsung sama rencana tindak lanjut. Oke, sekarang dari TK, nggak ada pilihan kalau dari TK, cuma satu Kak Ceri, monggo Kak Ceri. Sebentar ya. Kalau saya seperti Kak Wahyu tadi, mungkin pada dasarnya kita sudah pernah mempraktekkan dan baru tahu kalau ini eh, ada nama-namanya tersendiri gitu. Maaf kalau boleh cerita sedikit di tempat saya itu untuk mengeksplorasi sebuah kegiatan biasanya diadakan puncak tema. eh, di sekolah itu sempat diadakan ini ya, kayak puncak temanya olahraga tapi berbasis hasil karya anak-anak. Jadi medianya itu ini cerita aja ya sedikit ya, mungkin bisa diterapkan di SD juga yang lebih kreatif, karena ini sebetulnya idenya, ya memang dari kami-kami juga, tapi anak-anak yang membuat, gitu. Jadi misalnya kalau, ada satu kelas yang bikin, apa ya namanya, permainan kayak, apa sih, roda roda bulldozer apa sih ya, yang muter gitu, tapi anaknya di dalam gitu. Nah itu kebayang nggak? Kayak gitu. Nah, itu medianya itu karton yang disambung, biar menarik karton-kartonnya itu digambarin anak, seperti itu. Nah, itu dibuat oleh satu kelas. Kemudian kelas lain juga membuat kayak ular tangga. Tadi kan eh, Kak Isan juga menyarankan bagaimana di sini teknologi terlibat seperti itu ya. Nah, teknologi dalam hal ini bukan teknologi di permainannya, pelaksanaannya, tapi medianya kita buat dengan komputer. Kemudian kami print di spanduk besar itu sebagai media untuk ular tangga gitu. Tapi ular tangganya itu setiap pos angka-angka itu ya ala-ala anak TK, misalnya sampai angka 3, 1 tambah 1 berapa. Kemudian karena kami berbasis agama juga, kalau di angka 5, kalau mendapatkan hal yang baik kita mengucapkan apa, seperti itu. Kalau misalnya terjatuh kita mengucapkan innalillahi berarti ada ular turun gitu. Nah, itu teknologinya kami pakai untuk ngeprint sebesar itu, tapi untuk pelaksanaannya ya di saat olahraga itu kami jadikan ada kelas lain lagi membuat apa-apa lagi dan itu jadi berbasis proyek P5. Jadi media itu dibuatnya dari Senin sampai Jumat, sampai Kamis, Jumat pelaksanaannya, seperti itu. Nah, jadi itu setiap kelas beda-beda. Ada lagi yang kelas yang membuat ada papan kotak, ujung-ujungnya 4 itu dibolongin, dikasih tali, di tengahnya dikasih botol berwarna, air berwarna, istilahnya kita kayak bom, bawa bom gitu. Nah, itu kerjasama 4 sudut anak membawa tali itu agar seimbang mencapai tujuan. Nah, itu kan olahraga-olahraga seperti itu kita pelaksanaannya di puncak tema hari Jumat. Itu dibuat pos-pos-pos. Jadi kelas kami kan TK-nya ada 9 kelas ya. Jadi yang kelas pertama di pos 1, kelas kedua di pos ini. Jadi itu muter terus. Jadi kami kasih waktu misalnya 10 menit 10 menit di pos 1 selesai nggak selesai harus geser pos gitu. Nah, itu olahraga puncak tema dengan media yang kami buat sendiri tiap kelas, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sharing di sini, boleh dicoba di sekolah-sekolah yang tingkatannya lebih tinggi gitu. Itu cuma ala-ala TK sih, seperti itu. Gitu aja Kak, makasih. Baik. Terima kasih Kak Ceri. Wah, ini pengalamannya luar biasa deh. Ini bisa jadi pembelajaran nih. Bisa juga kita ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi di sekolah kita sebagai salah satu ajang eksistensi guru olahraga nih di sekolah. Bisa juga. Dan tadi ada satu kutipan yang menarik dan jadi tambahan untuk kita semua kakak-kakak bahwa keterlibatan teknologi itu benar.
bukan hanya terlibat ketika pembelajaran, tapi ketika penyiapan media, penyiapan sarana sebelum kita melakukan pembelajaran melibatkan teknologi, itu sudah termasuk dalam pelibatan teknologi ya. Oke, terima kasih Kak Ceri. Nah, ini jadi menginspirasi nih. Ini kebetulan kan kalau di SD kakak-kakak guru olahraga punya jatah jadi koordinator P5 ya. 1 jam ya, 1 JP diambil dari koordinator P5 ya kalau nggak salah. Nah itu ini bisa jadi inspirasi kita semua kakak. Nanti ini terkait dengan di akhir nanti kakak pas tatap muka kita akan belajar tentang sport education model. Nah contohnya seperti Kak Ceri yang tadi lakukan. Itu ada nanti pembahasannya di SEM, sport education model. Nanti Mencuri star dong namanya. nanti kita akan belajar apa sih itu SEM, bagaimana penerapan di anak-anak seperti apa nanti ke depan kita ini ya. Terima kasih Kak Ceri atas sharing pengalaman baiknya. Baik, alhamdulillah kakak ini kita sudah selesai di sesi akhir. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sejauh ini bermanfaat ya. Semuanya memberikan refleksi yang baik, pandangan yang baik, kemudian diskusi kita juga berjalan dengan baik, alhamdulillah. Tinggal bagaimana kembali lagi ke awal, sebanyak apapun pelajaran yang kita pelajari, sebanyak apapun buku yang kita baca, sebanyak apapun referensi yang kita dapat, ketika diri kita tidak mau bergerak dan menjalankannya, tidak mau berubah, nggak bakal ngaruh ya, tetap aja gitu ya. Jadi intinya lebih ke kita sebelum memunculkan kesadaran diri anak-anak, kita munculkan dulu kesadaran diri kita gitu ya. Hei, kakak ini saya stop sharing dulu ya. Saya stop sharing dulu. Oke, nanti sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan beberapa informasi teman-teman terkait tatap muka dan beberapa hal ya. Nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan, bisa nanti saya share juga di grup. Nah, tapi lebih enaknya sih sebenarnya di sini ya, sambil ngobrol. Kita di sini. Saya stop recording dulu deh. Takut ada ini rahasia dapur nih, takut kerekam juga di sini. Kita sebentar, kita stop rekamannya dulu. Mana ya?